Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. BPS Kabupaten Baru hari ini akan melakukan rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru tentu dipengaruhi oleh catatan-catatan peristiwa yang terjadi pada tahun 2023, baik fenomena nasional maupun fenomena regional. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang Sulawesi Selatan mengalami perlambatan di tahun 2023. Sebagaimana kita lihat di grafik tersebut, pertumbuhan global diperkirakan sebesar 3,1% pada tahun 2023, melambat dibanding tahun sebelumnya. Ini semua karena adanya dampak kenaikan harga energi dan pangan yang masih menjadi ancaman. Fenomena El Nino, terutama yang terjadi di Kabupaten Baru, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, di mana kita ketahui sektor pertanian adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru. El Nino menyebabkan penurunan curah hujan dan kekeringan yang berisiko menimbulkan gagal panen dan penurunan produktivitas pertanian. Di sektor pertanian terjadi perlambatan akibat fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan hampir di semua lahan pertanian di Kabupaten Baru. Angka sementara menyebutkan adanya penurunan luas panen. Panen padi sebesar 1.441 hektar atau minus 6,16% di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Produksi rumput laut berdasarkan data mengalami peningkatan mencapai 10% pada tahun 2023. Produksi listrik PLN mengalami kenaikan kuantitas yang didistribusikan di area Kabupaten Baru sebesar 16,4% dan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 18,3% di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Di sektor perdagangan, pendapatan retribusi pasar mengalami kenaikan 7%. Pendapatan biaya balik nama kendaraan bermotor meningkat sebesar 3,86%. Hal ini mengindikasikan kontribusi positif di sektor perdagangan. Transportasi dan ekspedisi, retribusi angkutan umum mengalami kenaikan sebesar 6%. Angkutan laut menunjukkan peningkatan aktivitas bongkar muat. Aktivitas pos, ekspedisi mengalami peningkatan di kisaran lebih dari 10%. Di fenomena pengeluaran, konsumsi rumah tangga, data Susnas 2023 menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kisaran 25%. Dan berdasarkan data survei ekonomi rumah tangga triwulan tumbuh di kisaran 33%. Pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan positif karena meningkatnya jumlah belanja yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBD desa di kisaran 0,93%. Konsumsi lembaga non-profit pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan signifikan dikarenakan aktivitas dari partai-partai politik yang meningkat menjelang tahun pemilu 2024. Pada grafik ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat ekonomi Kabupaten Baru kembali meningkat dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ini tumbuh sebesar 3,51%. Selama tahun 2023, perekonomian Kabupaten Baru mampu menciptakan nilai tambah sebesar 9,427 miliar rupiah
atau sama dengan 5,516 miliar rupiah untuk harga konstan. Untuk PDRB dengan share terbesar, yaitu yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan perdagangan, menyumbang sebesar 62,93% pada pembentukan PDRB. Dua lapangan usaha yang terkontraksi, yaitu karena laju pertumbuhan negatif, yaitu ada pada administrasi pemerintahan, minus 0,07%, dan jasa keuangan asuransi, minus 3,31%. Pertumbuhan tertinggi ada pada perdagangan listrik dan gas, 16,89%. Jasa lainnya, 9,99%. Akomodasi makan minum, tumbuh 8,83%. Informasi dan komunikasi, tumbuh 8,77%. Jasa perusahaan, 8,28%. Di slide berikut ini, pertanian, kita lihat pertanian tumbuh melambat. Melambatnya pertumbuhan di kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan utamanya diakibatkan oleh adanya fenomena cuaca El Nino yang berdampak pada kekeringan di sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Baru. Di sektor konstruksi yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, kegiatan sektor konstruksi lebih ditopang oleh pemerintah melalui pembangunan beberapa gedung negara di Kabupaten Baru. Di samping itu juga terdapat lanjutan pembangunan jalan poros Baru Sopeng. Di perdagangan, retribusi pasar pada 2023 naik 7%. Hal ini menandakan peningkatan aktivitas pasar pada tahun 2023. Nilai pendapatan dari biaya balik nama kendaraan bermotor, yaitu merupakan kendaraan baru maupun bekas pada tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 3,86% dibanding tahun 2022. Hal ini menunjukkan indikasi adanya peningkatan aktivitas perdagangan kendaraan. Di slide ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat kontribusi pertanian dibanding tahun-tahun sebelumnya mengalami perlambatan. Pertanian sempat menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022. Namun pada 2023 sebagai puncak struktur PDRB, pertanian yang merupakan sumber terbesar mengalami perlambatan signifikan sehingga membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat secara umum. Sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru tahun 2023 datang dari sektor konstruksi. Lapangan usaha konstruksi menjadi sumber yang terbesar, yaitu sebesar 1,16%. 59,95% PDRB tahun 2023 menurut pengeluaran berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan tertinggi pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 10,96%. Pembentukan modal tetap bruto 4,84%, pengeluaran konsumsi rumah tangga 2,57%. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif di tahun 2023. Konsumsi rumah tangga dan PMTB adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2021 hingga 2023. Konsumsi rumah tangga dan PMTB konsisten menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. PMTB adalah sumber pertumbuhan ekonomi 2023. Dari sisi pengeluaran, PMTB menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru tahun 2023 sebesar 2,32%. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, PDRB kita di tahun 2023 memberikan andil pada pertumbuhan ini, yaitu 9,427 miliar rupiah atau 9,4 triliun nilai tambah PDRB kita di tahun 2003, yang mana hal itu merupakan apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka
akan didapatkan pendapatan per kapita penduduk kita yaitu 50,16 juta rupiah. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita lihat share baru terhadap perekonomian Sulawesi Selatan 2023 sebesar 1,44% dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru berada di posisi 18 dengan pertumbuhan 3,51%. Demikian Bapak Ibu sekalian, rilis pertumbuhan ekonomi kita dari BPS Kabupaten Baru. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi Barukap BPS Go ID atau silakan konsultasi langsung ke kantor BPS. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.